Shalom. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh sejenak. Persilakan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara terkasih. Mari sejenak kita akan memulai ibadah kita. Kita tinggalkan segala perkara duniawi, segala perkara-perkara dan pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Kita memuji Tuhan karena saat ini Tuhan Yesus memanggil kita dengan suara lembutnya. Hai anakku, datanglah, karena Tuhan ingin memberikan kegirangan kepada kita dan sukacita. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Yesus memanggil dari Kidung Jemaat 355. menengadahkan hati kita kepada Tuhan, dan di dalam hati kita berkata demikian: di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, ada sukacita yang kami rasakan hari ini karena berkat dan penyertaan Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami memohon campur tangan Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara terkasih, kita akan membacakan nats pembimbing kita yang terambil dari Mazmur 37 ayat 1 hingga 11. Kita akan membaca secara bersama. Ya. 1, 2, 3. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisus seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, firman Tuhan yang luar biasa berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bergembiralah kepada Tuhan dan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa, Bapak Ibu, setiap melewati tantangan seberat apapun, kita tetap berkata, aku kuat karena ada Tuhan Yesus. Ya, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Ya, Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Medley ibadah topan hidup Yesus itulah satu-satunya dan dalam nama Yesus. Ibadah topan hidup Tuhanlah perlindungan.
Haleluya, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan hukum kasih yang terambil dari Kolose 3 ayat 12 hingga 14. Demikian hukum kasih. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Walaupun kita sering berbuat dosa Bapak Ibu, setiap hari kita tidak lepas dari dosa, perbuatan yang keji di mata Tuhan. Tapi Tuhan senantiasa mengampuni kita dan memberikan kita sukacita. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian pengampunan dosa dari PKJ 037, Bila Ku Renung Dosaku. Dosaku pada
akan berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar Tuhan. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Namun berkat-Mu melimpah dan kekal bagi kami selama-lamanya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat ya Allah. Kami sering berbuat dosa dan membangkitkan amarah-Mu Tuhan. Dan kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Allah, biarlah kasih sayang-Mu menjadi perlindungan kami. Di bawah naungan sayap-Mu Tuhan kami boleh merasakan damai surgawi. Biarlah kasih sayang-Mu yang menjadi pengharapan kami. Usapan kasih setia-Mu Tuhan yang menguatkan kami dan memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Efesus 2 ayat 2 hingga 7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu boleh menyimak dan mengikutinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita angkat pujian penyembahan Kalaku Cari Damai.
Mari bersama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan umat-Mu yang satu dengan yang lainnya berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa, ketika di dalam perjalanan hidup kami dari hari demi hari yang kami lewati, kami boleh melewati, menyeberangi dari berbagai keadaan dan hal, dalam kadang-kadang putus asa, lemah iman, putus pengharapan, adalah masalah-masalah yang besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh lewati. Itu semua adalah karena Engkau dan karena kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami telah menaikkan pujian, penyembahan dan penghormatan kepada Engkau. Kami datang ke sini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan siram hati kami. Hati kami buka bagaikan tanah liat untuk Tuhan bentuk. Tuhan bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, berfirmanlah Engkau kepada kami semua. Berkati kami semua dengan firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa di hati kami, sehingga menuntun perjalanan hidup kami ini. Pakai hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lainnya. Tuhan urapi secara khusus, Tuhan pakai berbicara, menyampaikan kehendak-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan tuntun dan Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan membuka hati kami untuk Tuhan berkati. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi salam. Hati kita bersukacita, hati kita bergembira. Kita sebagai anak-anak Tuhan boleh kita bersama pada hari ini dengan sehat. Kalaupun ada sakit, bisa sampai karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kita, kita menjadi kuat. Karena Tuhan bersama kita, kita punya pengharapan yang luas dan pandangan yang jauh tentang kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami ajak untuk membaca firman Tuhan yang kita buka dari kitab Amsal, pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Kitab Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Sudah, kalau tidak mendapatkannya agak lama bisa melihat ke depan ya. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, demikian firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, salah satu obat yang dapat menolong kita dalam menjalani kehidupan kita ini adalah hati yang gembira. Hati yang gembira. Saya membuka kamus bahasa Indonesia, itu saya membacanya begini. Dari sudut pandang anatomi, bahwa hati itu berfungsi mengambil sari-sari makanan di dalam darah, dan hati itu menghasilkan empedu. Jadi mengambil sari di dalam darah, kemudian menghasilkan empedu untuk imuni daya tahan tubuh manusia. Untuk imun ya, untuk imun kekebalan daya tahan tubuh manusia melawan sakit penyakit. Kemudian yang kedua, dari segi sudut pandang kerohanian, hati adalah tempat segala perasaan. Perasaan batin. Batin itu abstrak, roh, ajaib ya, roh ya. Jadi tidak dapat dilihat, tapi hati bisa dilihat karena itu organ di dalam tubuh. Tetapi dia punya saraf yang menyimpan suara batin, menyimpan suara, menyimpan penglihatan yang dilaporkan melalui saraf penglihatan dan lain sebagainya, menyimpan itu semua. Dan tempat penyimpanan pengertian, jadi tempat menyimpan. Jadi memang hati itu, makanya ada hati yang gembira, jangan menyakiti hati, karena memang itu tempat di mana Tuhan menaruh roh di dalam hidup kita ini, merasakan segala sesuatu, baik yang kelihatan
maupun yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan adalah mengajak kita bahwa untuk menjaga kesehatan kita melalui hati yang gembira. Karena hati yang patah itu meremukkan semangat, menjadi putus asa. Dan Tuhan ingin menjaga kita tetap gembira di dalam kehidupan kita ini. Sumber kegembiraan Bapak Ibu ada dua. Sumber kegembiraan adalah dari lingkungan kita, dari dunia ini, dan ada sumber kegembiraan yang berasal dari Tuhan. Sehingga untuk kita memperoleh kegembiraan itu bagaimana? Hati yang gembira itu bagaimana? Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan ke hati yang patah. Dari sisi negatifnya dulu. Kemudian nanti kita akan sampai kepada yang positif, hati yang gembira. Hati yang patah. Firman Tuhan mengatakan hati yang patah adalah meremukkan tulang. Saya bacalah ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang yang kering itu yang dimaksud yang bagaimana? Tulang itu ada sumsumnya. Ketika sumsum itu diambil, maka tidak berfungsi. Maka tidak berfungsi, menjadi rusak, menjadi tidak berguna, menjadi rapuh, tidak dapat dipakai, tidak berfungsi dengan sebenarnya. Jadi menjadi rusak, menjadi semangat yang patah mengakibatkannya, semangat yang patah, semangat yang remuk, semangat yang rusak, yang tidak bersemangat lagi hidup ini. Mengapa? Karena hati yang gembira itu tidak ada lagi. Sehingga tidak ada kekuatan seperti orang lumpuh. Ketika ada masalah, remuk hatinya. Pilih mati saja saya. Tidak ada jalan keluar. Karena tidak punya daya. Tidak ada punya kekuatan. Hati yang patah itu seperti itu. Penyebabnya, apa penyebabnya? Untuk kita semua pasti sudah mengalaminya, dan yang sudah banyak makan asam garam mungkin juga dapat mengerti. Apa penyebabnya menjadi semangat itu patah? Mengapa? Penyebabnya apa? Banyak hal Bapak Ibu ya penyebabnya. Penyebabnya satu, pengharapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada cita-cita, ada target, tetapi tidak tercapai. Itu juga menyebabkan menjadi patah semangat, menjadi putus asa, menjadi lemah, tidak berdaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa juga dari doa yang tidak terjawab atau belum terjawab. Berdoa lama sekali dan butuh cepat, tetapi tidak dijawab-jawab. Itu juga menyebabkan patah semangat. Patah semangat. Menjadi patah semangat. Kemudian ada orang yang menyakiti hati kita, melukai. Dengan kata-kata, mungkin dengan hal yang lain, melukai hati kita, menjadikan juga kita patah semangat, bisa menyebabkan patah semangat. Menjalani rutinitas kehidupan sehari-hari yang tidak ada kemajuan, kayak gini-gini aja, membuat jenuh, juga bisa menyebabkan patah semangat, menyebabkan tulang menjadi kering, tidak membuat kemajuan apa-apa, dan banyak hal lain di dalam pengalaman hidup kita ini yang menyebabkan menjadi patah semangat. Sehingga ada pepatah mengatakan bahwa layu sebelum berkembang.
kalah sebelum berperang, mati ketika masih hidup. Karena belum apa-apa, tidak ada daya juang, tidak ada daya juang yang dimilikinya, tidak ada kekuatan yang dimilikinya, karena tulang yang kering, patah semangat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian oleh sebab itulah firman Tuhan ini datang kepada kita semua untuk mari kita bergembira dengan hati yang gembira bersama dengan Tuhan. Nah, hati yang gembira, susah dan senang, itu pikiran lari kepada hati merekamnya. Kemudian kalau pikiran berat, hati menjadi sedih juga, gelisah, merekamnya. Nah, perubahan-perubahan seperti ini merubah imun yang ada di dalam tubuh kita ini, yang sebenarnya bekerja normal, memproduksi imun untuk memproteksi tubuh kita dari berbagai penyakit, menjadi tidak normal lagi, mempengaruhi produksi imun di dalam tubuh kita, mempengaruhi produksi kekebalan di dalam tubuh kita. Itu hati yang gelisah. Hati yang gembira membuat imun itu stabil, produksi imun itu normal dan stabil, sehingga kesehatan dapat terjaga. Karena Bapak Ibu, hidup kita ini sebenarnya diliputi oleh berbagai virus, sakit penyakit. Di keliling kita ini adalah berisi virus sakit penyakit. Tetapi Tuhan menciptakan ada imun di dalam tubuh manusia. Nah, yang itu perlu kita jaga dengan hati yang gembira. Demikian menurut firman Tuhan. Nah, hati yang gembira penyebabnya ada dari dunia ini, saya katakan tadi. Misalnya dapat gaji yang besar, gembira. Dapat gaji yang besar, gembira. Gaji tinggi, gembira. Kemudian ada yang berhasil, diberkati Tuhan, berhasil, gembira, senang. Sakit sembuh, senang. Saya pengalaman, cucu saya lahir, saya senang. Ibu-ibu punya anak lahir, tadinya waktu mau melahirkan sakit, tapi ketika begitu lahir senang. Ya, sumber senang. Kemudian mungkin kalau ada orang tuanya punya usaha, kemudian diwariskan, dapat omset yang besar, menjadi senang. Tetapi Bapak Ibu, itu adalah kesenangan yang dibentuk, yang datang dari sekeliling kita, dari dunia ini. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, yaitu hati yang gembira, yang sumbernya adalah datang dari Tuhan. Kalau yang dari dunia ini hanya sementara. Contoh, kemarin waktu BBM itu naik, sedih, wah ini bakal apa-apa naik, gelisah. Kemudian diturunkan lagi, wah puji Tuhan turun, semoga barang-barang naik, tidak naik, tetapi masih belum turun. Entah nanti apa masalah lagi. Jadi tidak kekal, tidak hakiki, tidak abadi. Nah, firman Tuhan melalui Amsal ini adalah hati yang gembira, yang dari Tuhan, yang di dalamnya terkandung sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang kekal dan abadi, dan kuat dan berkuasa di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Itu firman Tuhan itu demikian. Kalau itu dari Tuhan, bagaimana? Kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan. Sekali lagi saya ngomong, saya
dari agama seberang tahun 69. Sejak saya membaca firman Tuhan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, saya bangga. Sukacita Bapak Ibu. Saya menjadi orang bangga, tanpa ada apa-apa itu senang saya. Senang karena apa? Satu, saya diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Bangga, senang. Di dunia ini siapa yang punya diangkat menjadi anak Tuhan, pencipta langit dan bumi? Tidak ada Bapak Ibu, hanya kita-kita anak-anak Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan Yesus. Betul enggak? Ya. Itu yang pertama. Semoga Bapak Ibu juga begitu. Boleh memakai ayat yang lain, tapi intinya adalah menjadikan hati kita itu gembira. Salah satu kesaksian saya adalah itu. Yang kedua, yang hati saya terus gembira adalah Tuhan Yesus. Tolong dibukakan 1 Petrus 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal 1 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan 10. Ya. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan 10. Ya. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saya membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ini adalah sumber hati yang gembira yang dari Tuhan. Meskipun belum melihat Tuhan Yesus, tetapi saya percaya, Bapak Ibu percaya. Sekalipun belum pernah melihat Dia, namun kita mengasihinya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Hidup ini Bapak Ibu ya, sekali lagi saya katakan hanya ada dua tujuan, ke surga atau ke neraka. Hanya dua itu. Nah, ke surga itu tidak mudah Bapak Ibu. Ada orang mengatakan dari berbuat baik, tidak ada berbuat baik. Sejak Adam sampai hari ini orang berbuat baik banyak, tetapi itu bukan syarat masuk ke surga. Karena masuk ke surga itu harus suci, harus kudus. Dosa satu pun setitik pun itu tidak dapat masuk surga. Satu titik pun. Adam itu hanya melanggar firman Tuhan, tidak makan buah korma itu saja, satu titik keluar dari Eden, dari surga itu. Jangan percaya kalau mengatakan ke surga itu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik kita memberi dengan orang lain, menolong orang lain itu seperti kita menanam jagung atau apa, ya kita akan menuai. Tapi di dunia ini, bukan untuk di surga. Harus kudus, dan yang menguduskan kita adalah darah Tuhan Yesus. Itu sumber yang kedua. Yang kita semua anak-anak Tuhan harus bersukacita, harus bergembira tanpa ada apapun, bergembira. Dan siapa penolongnya? Yaitu Roh Kudus. Kalau kita punya hubungan akrab dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa dengan hati yang rendah, tulus dan ikhlas dengan Tuhan, Tuhan akan membentuk kita. Sukacita itu bukan dibentuk dari luar, tetapi dibentuk dari dalam, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita, membentuk Bapak Ibu, membentuk. Kemudian firman Tuhan juga berkata demikian di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Saya bacakan saja biar cepat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah bimbingan Tuhan kepada kita semua. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata demikian
Di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi hati gembira, sukacita yang dari Tuhan itu adalah sukacita dalam damai sejahtera di dalam Tuhan, dan itu kekal Bapak. Tidak terhenti di dunia ini, kekal. Itu harus menjadi sumber kesukaan kita. Hati kita fokus kepada Tuhan Yesus, hati kita fokus kepada Allah, dan belajar itu bisa di dalam Alkitab tertulis. Hati kita fokus kepada Tuhan. Nanti ada sukacita yang tidak tahu kita kenapa bisa sukacita. Dalam keadaan sulit dan bahkan menderita, kadang-kadang aneh. Wah, si A itu hebat loh. Punya masalah seperti masih bisa jalaninya. Sehingga kita menjadi pemberita Injil, menjadi surat Yesus yang dibaca oleh orang melalui iman kita itu. Jadi sukacita yang dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan itu hebat. Sumbernya dari Tuhan itu luar biasa, dan di dalamnya ada kuasa. Kemudian saya minta ditampilkan Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 11 ayat 11, sedikit agak lama tapi tidak lama lagi selesai Bapak Ibu ya, terang-terang aja. Tidak lama lagi selesai. Karena saya hanya poin-poinnya saja, dan ini juga pengalaman pribadi saya yang saya sampaikan. Ya, Yohanes 15 ayat 11 ya. Yohanes 15 ayat 11. Ya. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu itu menjadi penuh. Ya. Damai sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan itu diberikan kepada kita. Itu sumbernya dari Tuhan Yesus yang sudah mati di salib di Bukit Golgota. Darahnya yang kudus menebus dosa kita, sehingga kita nanti diangkat ke surga di dalam kuasa Tuhan dengan tanpa cacat, karena kita sudah dicuci oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga kita harus, ketika kita ada di dunia sekarang ini, tidak ada alasan lain kalau kita tidak bersukacita. Sukacita di dalam Tuhan Yesus. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu itu menjadi penuh. Ketika sukacita menjadi penuh, sukacita itu tidak untuk diri kita sendiri, Bapak. Sukacita itu dapat mengalir keluar, sehingga dikatakan kamu adalah terang dunia. Terang tidak mungkin ditutupi dengan ditutup, akan terbuka. Jadi sukacita itu akan meluap, dan sukacita ada di dalam kita. Kita sudah sukacita, dan sukacita kita itu meluap kepada orang lain. Jadi hati kita supaya tetap gembira, ataupun selalu gembira dan ada dalam suasana gembira. Yang pertama, kita mengambil langkah iman, yaitu hidup kita fokus kepada Tuhan Yesus, mengarahkan hati kita ke sana. Itu yang pertama. Kemudian untuk memperoleh hati yang gembira adalah melepaskan pengampunan. Anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus memilih mengampuni daripada mendendam, melepaskan pengampunan, hati lega, Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata demikian di dalam doa Bapa kami. Ya Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada orang lain. Kalau ingin hati kita gembira yang datang daripada Tuhan, yaitu melepaskan pengampunan, tidak menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita, dan juga tidak membenci, mendendam,
kepada orang lain. Jadi 0, 0. Itu mengakibatkan hati kita gembira. Kemudian Bapak Ibu, pengajaran Tuhan Yesus ini pengalaman saya. Untuk menghadapi suatu kehidupan ini yang paling rendah. Mungkin mentok kalau kita secara manusia. Saya ingat firman Tuhan Yesus tapi saya lupa ayatnya. Kalau ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sampai di situ Tuhan Yesus mengajarkan. Dan Tuhan Yesus bukan hanya ngomong. Tuhan Yesus juga praktek, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah juru selamat sekaligus teladan dalam hal moral maupun juga teladan dalam kehidupan. Tuhan Yesus itu kaya raya, Bapak Ibu ya. Raja di atas segala raja. Tapi Tuhan Yesus apa katakan? Tempat menaruh kepala pun tidak ada. Loh, itu fakta sejarah. Cari rumahnya Tuhan Yesus di Israel sana, di mana bekasnya? Enggak ada, situsnya enggak ada. Ya. Fakta, benar. Tuhan Yesus itu benar. Jadi kalau supaya hati kita gembira di dalam Tuhan, melepaskan pengampunan. Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita berpikir positif. Anak-anak Tuhan itu berpikir positif, Bapak Ibu. Memikir yang baik-baik saja untuk dijalani. Memikirkan yang baik-baik saja untuk dirancang. Menghindari yang jahat. Mengapa, Bapak Ibu? Karena hati yang gembira, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak dapat bersatu dengan yang namanya dosa. Dia akan terpisah. Kalau kegembiraan di dunia ini, Bapak Ibu ya, bisa mungkin bersatu dengan yang jahat, yang tidak baik menurut maksud saya. Bisa gembira tetapi dengan yang kurang tidak baik di mata Tuhan. Tetapi kalau damai sejahtera yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan itu, kita tidak ada kita bersatu dengan yang jahat. Loh, tetapi faktanya Pak, orang Kristen dan begini, tetapi itu dipimpin Roh Kudus. Hatinya berjuang untuk tidak seperti itu, tahu itu salah, itu tahu keliru, kemudian bertobat. Sehingga kita kan tiap hari bertobat ya. Tiap hari kita pengakuan dosa, mengaku dosa secara pribadi maupun di gereja. Karena kita lemah, jatuh Bapak Ibu. Tetapi hati kita, langkah iman kita harus berjuang untuk tidak melakukan lagi. Itu namanya pertobatan. Kalau itu kita melakukan, memelihara seturut dengan kehendak Tuhan, ketika kita jatuh karena kepleset, Bapak Ibu, bukannya nyebur beneran, tapi karena kepleset, pengampunan ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan tahu. Hati kita diberkati, tetap hati yang gembira di dalam Tuhan. Itu yang ketiga. Kemudian yang empat, banyak bersyukur. Perbanyak mengucap syukur, Bapak Ibu. Syukur kepada Tuhan dan juga praktek syukur kepada sesama. Syukur kepada Tuhan yaitu dalam doa, puji-pujian, penyembahan, kemudian persembahan, juga pelayanan. Melayani Tuhan kelihatannya banyak yang kurang setuju. Kalau diminta gitu banyak keberatan. Padahal ketika ngomong berat, sebenarnya itu saya datang kan diutus oleh Tuhan Yesus, yang berdoa saya itu, misalnya tim pemilihan itu. Kemudian yang memilihkan jemaat itu kita doakan ya Tuhan, sertai urapi setiap jemaat Tuhan untuk memilih majelis seturut dengan kehendak-Mu. Ya, Tuhan yang nyuruh. Kemudian karena itu hitungannya ya, banyak waktu saya buang, kemudian uang juga, tenaga juga, pikiran juga, sudah capek-capek gitu kadang-kadang dari rasanya orang juga. Tapi tidak, di dalam Tuhan Yesus itu dapat dikalahkan. Hati yang gembira bersama dengan Tuhan Yesus itu dapat dikalahkan, Bapak Ibu. Karena Tuhan akan menopang. Ada kuasa Tuhan yang menyertai. Saya bersaksi ketika saya di Metodis Palembang, Efrata, saya menjadi majelis di sana, jurusan misi, bagian komisi misi, saya ke bagian liturgis, Bapak Ibu. Bagian liturgis. Kemudian pada
malam itu, misalnya sekarang pelayanan nanti malam, kurang lebih jam 8, jam 7, saya meriang Bapak Ibu, saya meriang. Tetapi kan nggak bisa lagi dipindah. Kalau di gereja besar tuh begitu, tidak bisa dipindah, ada dadakan ganti, nggak segampang itu. Saya berdoa, saya tetap berangkat Bapak. Selagi saya masih bisa berdiri, saya berangkat. Nah, ketika saya naik mimbar Bapak, sakit saya itu hilang, meriang saya itu hilang Bapak, dan saya dapat melayani dengan baik. Itu adalah kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau saya khotbah dulu, saya jadi ketua dan juga majelis, belum pernah saya kalau kebagian skedul khotbah pabrik itu trouble, belum pernah. Pagi, siang maupun malam, kalau saya dapat skedul jatah untuk khotbah, belum pernah pabrik itu trouble. Tapi setelah saya tidak, kalaupun ada trouble Bapak Ibu, bukan waktu saya pelayanan, nanti lain waktu. Itu adalah kuasa Tuhan. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk pelayanan itu dihormati oleh Tuhan. Kemudian ucapan syukur berbagi berkat. Orang menghitung berbagi berkat mungkin hitung-hitungan. Tapi ada yang ada orang yang menyimpan banyak tetapi kekurangan ya di kitab Amsal atau Berbagi berkat Bapak itu membawa sukacita. Membawa sukacita Bapak Ibu, membagi berkat dengan orang lain. Itu menjadi hati gembira dan juga mengakibatkan badan sehat. Karena ada orang mengatakan begini, ada kata orang kalau hatinya gembira, orang itu jarang sakit. Kalaupun sakit, cepat sembuh karena hatinya gembira. Ada orang yang mengatakan begitu. Nah, berbagi berkat adalah yang kita sampaikan kepada sesama. Saya bersaksi Bapak Ibu ya, kalau saya di Palembang ini, saya pulang di Palembang karena belanja, saya senang belanja Bu, belanja sayuran, belanja apa tuh senang. Jadi istri saya kadang-kadang nyuruh saya, kadang istri saya ikut, kadang-kadang tidak. Kalau istri saya tidak ikut, kalau saya belanja Bapak Ibu, saya melihat tenda-tenda biru itu, kecil-kecil itu yang pakai begini. Saya lihat mana yang nggak ada orang pembeli itu, kok sepi banget gitu. Saya datang Bapak Ibu, saya beli ke situ. Kemudian harganya tidak saya tawar. Berapa Bu? Berapa Pak? Sekian Pak. Oh ya Bu, minta sekian begitu. Hati saya senang. Hati saya senang. Itu membuat hati saya senang Bapak, gembira. Nah, ini kesaksian Bapak Ibu. Karena itu saya di sini diperpanjang 16 tahun. Umur saya hari ini 71. Umur yang sebenarnya 74 karena lahir tahun 49. Puji Tuhan karena anugerah Tuhan, kasih anugerah Tuhan saya sehat. Dicek up pun saya juga sehat. Gak pakai sogok menyogok Bapak Ibu ya. Karena hati yang gembira bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang mengubah segalanya menjadi ajaib. Menurut firman Tuhan tadi dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur ya, obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Memang manjur. Hati yang gembira di dalam Tuhan Yesus itu obat yang manjur. Sampai hari ini masih ada orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang disembuhkan oleh melalui obat-obatan tidak sembuh, tetapi bisa sembuh dari Tuhan Yesus. Tentunya melalui hambanya dan lain sebagainya. Sampai hari ini, karena Tuhan Yesus berkuasa mengubahkan segala sesuatu Bapak Ibu. Mengubahkan, menguatkan kita, meneguhkan kita. Sehingga menghadapi berbagai gelombang dunia yang begitu dahsyat, mampu dari anak-anak Tuhan. Sebagai ayat bagian akhir, mari kita membaca kitab Nehemia ayat 8, pasal 8 ayat 11. Tolong dibukakan kitab Nehemia pasal 8 ayat 11. Ya. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu
makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah pelindungmu. Firman Tuhan Nabi Nehemia ini disampaikan kepada Raja Daud ketika Raja Daud bertobat kepada Tuhan, kemudian suruh berbagi berkat kepada orang lain. Berbagi berkat kepada orang lain, yaitu memberikan. Dengan memberikan berkat itu, firman Tuhan mengatakan, Nehemia mengatakan, makalah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Kadang-kadang kan kita bertentangan dengan itu, manis, tapi ini bebas, dibebaskan aja lah. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu berusaha susah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Melalui poin ini Bapak Ibu, kita mengambil keputusan, langkah iman keputusan bahwa sukacita, hati yang gembira di dalam Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai kita dan menjadi pelindung kita. Pelindung adalah kekuatan kita. Kalau kita lemah, dilindungi, atau keraton dilindungi oleh benteng, dilindungi, artinya ada kekuatan di luar daripada keraton itu. Ada benteng yang kuat di luar diri kita, yaitu Tuhan. Untuk yang terakhir kali, saudaraku yang terkasih, apakah mampu kalau kita gembira dari Tuhan itu mampu mengatasi segala sesuatunya? Oh, mampu. Satu kesaksian dari jemaat di Korintus. Kita membuka 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 2. Untuk penutup firman Tuhan, penutup dalam ibadah kita. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 2. Kalau sudah, saya akan membacakannya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Hidup dalam berkemenangan. Hidup dalam kemenangan Bapak Ibu. Ketika Tuhan beserta dengan kita, sukacita damai sejahtera dari Tuhan itu bersama kita, hati kita fokus kepada Tuhan Yesus, ada hidup berkemenangan. Di sini dikatakan selagi dalam pencobaan, dengan berat, selagi, bukan kemarin, bukan yang akan datang, selagi. Sukacita mereka meluap-luap. Loh, dalam penderitaan pencobaan berat kok sukacita. Dari mana sukacitanya itu? Sukacitanya adalah dari Tuhan, dari kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, bekerja, menguatkan, memberikan kuasa, mengubah segala sesuatunya. Jadi sumber hati yang sukacita dari Tuhan, sumbernya adalah dari Tuhan, dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, bukan dari lingkungan kita. Kalau kita miliki sukacita, damai sejahtera, hati yang gembira dari Tuhan Yesus Bapak Ibu, kita menjadi orang yang kuat menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangan dan realitas hidup. Maukah atau memilih yang mana? Mau sehat atau mau sakit? Kalau mau sehat, pilih hati yang gembira dari Tuhan. Itu adalah obat. Tidak salah Bapak Ibu berobat kalau sakit, memang harus begitu. Karena obat-obatan adalah hasil daripada ilmu kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Itu dari Tuhan. Pikiran menciptakan itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi yang obat yang mujarab di atas itu adalah hati yang sukacita, yang gembira dari Tuhan. Orang mati pun dihidupkan, orang mati pun jadi hidup, Bapak Ibu. Orang pendarahan 12 tahun pun menjadi sembuh, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman Tuhan ini
Kami terus-menerus memohon kepada Engkau, Tuhan, tolong kami. Firman Tuhan ini terus Tuhan terjemahkan secara dalam di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga hidup kami ini di dalam rencana Tuhan, dalam kuasa Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan kuat karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Saiman yang sudah membawakan firman Tuhan bagi kita. Biarlah kita dikuatkan oleh firman Tuhan untuk menjalani jalan kehidupan kita ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan sebelum kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Saiman. Kita angkat pujian kita, Tenanglah Kini Hatiku, dari Kidung Jemaat 410. Hatiku
berdoa untuk doa syafaat kita. Bapa kami di surga, terima kasih dalam ibadah ini Tuhan memberkati kami dengan segala berkat rohani di dalam surga untuk kami. Kami bersyukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Pada saat ini kami seluruh jemaat Tuhan di tempat ini menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memohonnya Tuhan menyertai bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberikan stabilitas politik, ekonomi dan keamanan dan pembangunan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan hikmat dan Tuhan jaga kesehatan mereka dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan kami berdoa kuasa Roh Kudus menyertai setiap pemimpin kami, dan Tuhan tuntun untuk menjaga bangsa dan negara ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan memberkati pembangunan bangsa kami Indonesia, pembangunan bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk pemberitaan Injil-Mu yang diberitakan di negara kami, Tuhan memberkati, menjadi barometer atau ukuran standar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Pada saat ini kami berdoa untuk POK GBM ini, kami mengucap syukur kami boleh ada melalui gereja-Mu di tempat ini. Dan kami bersyukur dan kami berdoa untuk persekutuan POK ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk para majelis yang melayani Tuhan di tempat ini, ya Bapa, Tuhan memberkati, menyertai, membimbing para majelis Bapak dan Ibu dan saudara kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan karuniakan kesehatan, kesabaran, ketekunan di dalam melayani Tuhan, dan juga sukacita yang daripada Tuhan yang menguatkan dan memberkatinya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan usahanya. Tuhan memberkati dan Tuhan jadikan berhasil, dan Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, memberitakan kabar baik, keselamatan yang daripada Engkau di dalam Tuhan Yesus dimanapun jemaat Tuhan ini berada, kami semua berada. Kami berdoa untuk pemilihan majelis yang saat ini sedang diselenggarakan. Bapa, kami menyerahkan seluruhnya kepada Engkau. Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan. Tuhan pimpin dengan penuh kuasa Roh Kudus untuk memimpin, untuk memilih majelis yang akan datang. Tuhan pimpin, Tuhan menyertainya. Dan kami berdoa untuk kelancaran pemilihan majelis ini berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk katekisasi yang program ini sekarang sedang berjalan. Kami bersyukur dan terima kasih, dan terus kami memohon Tuhan memberkati katekisasi ini sampai pada akhirnya nanti untuk membentuk generasi baru dan penerus daripada pemberitaan Injil kerajaan-Mu. Tuhan memberkati putra dan putri anak-anak kami di dalam pertumbuhan dan kehidupannya. Kami berdoa untuk panitia Natal yang sudah terbentuk. Juga kami berdoa Tuhan memimpin menyertainya, dan Tuhan melengkapi segala sarana yang dibutuhkan keperluan untuk perayaan Natal yang akan datang. Biarlah perayaan Natal itu menjadikan Yesus sungguh hadir di dalam setiap hati manusia di dunia ini. Kami rindu semakin banyak jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan, sehingga Natal adalah Tuhan lahir hadir di dalam setiap hati manusia. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini ada di bangku sekolah baik di Said maupun di luar Said. Kami berdoa memohon ya Tuhan, Engkau menyertai pertumbuhan anak-anak kami, baik pertumbuhan jasmani maupun rohaninya. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami memohon Tuhan menyertai, memberkati dan melindunginya. Tuhan memberkati di masa pendidikan, belajar, studinya, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Kami berdoa untuk masa depan anak-anak kami ini Tuhan sediakan sejak sekarang. Tuhan berkati di dalam pekerjaannya yang akan datang maupun usaha yang akan dibuatnya. Tuhan jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil. Dan kami berdoa Tuhan memakai anak-anak kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini di dalam penderitaan sakit.
ataupun pemulihan secara khusus untuk yang sakit yaitu Ibu Widiawati. Dan juga kami berdoa untuk yang saat ini sedang pemulihan, penyembuhan yaitu Ibu Yani Ikawati maupun juga Bapak Adimon Gultom. Ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon lawatan-Mu, jamahan-Mu, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatannya dari saudara-saudara kami ini. Tuhan berikan penghiburan yang daripada Tuhan. Meskipun di tengah penderitaan sakitnya, tetapi ada sukacita surgawi bersertanya. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Di atas semuanya itu ya Tuhan, juga berkatilah jika memakai obat-obatan yang dipakainya menjadi sarana pemulihan kesembuhannya. Di atas semuanya kami percaya kuasa daripada Tuhan Yesus yang memulihkan dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Seluruh doa kami ini yang tidak terungkapkan oleh kata-kata, yang terkandung tersimpan di dalam hati kami yang tidak terungkapkan, Engkau tilik setiap kami satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan kabulkan setiap doa kami yang tidak terucapkan. Jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati setiap kami. Dan doa kami ini ya Bapa, kami mohon kepada Engkau dan kami sempurnakan doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Nats persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah. Next. Itu berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita akan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan ke depan dari PKJ 146, bawa persembahan. Dalam rumahmu
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memberikan Tuhan sebagai rasa syukur kami Tuhan pada saat ini Tuhan membawa persembahan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat melimpah telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati Tuhan persembahan syukur ini Tuhan. Biarlah ini Tuhan boleh dipakai untuk kerajaan-Mu, untuk pelayanan di tempat ini, bahkan Tuhan di tempat lain Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikanlah hati yang takut akan Engkau, sehingga persembahan ini Tuhan boleh memberkati dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, terima kasih kepada hambanya Bapak Saiman yang sudah mewartakan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak Saiman keluarga, diberkati dalam pekerjaan dan keluarga, amin. Pelayanan ibadah minggu tanggal 30 Oktober 2022, ibadah pagi akan dilayani oleh Bapak Oslan Wijaya, Imam Bapak Trimanto, liturgos Ibu Yokebet, pemusik Saudara Yosafat. Pelayanan sore hari, pelayan firman akan dilayani oleh Bapak Cahaya Putra, liturgos Ibu Hesti, pemusik Bapak Daud. Warta keuangan, total persembahan dalam minggu ini sejumlah 2.476.000. Pengumuman persembahan hari ini diadakan 2 kali untuk kas gereja dan diakonia. Berikutnya ibadah keluarga hari Kamis 27 Oktober 2022 sektor A dan B diadakan di gereja dengan pelayan firman Bapak Saiman, liturgos Bapak Darwinata Sinaga, dan pemusik Bapak Ismet. Pada tanggal 25 Oktober 2022 akan diadakan doa syafaat di gereja pukul 19 WIB yang akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Darmuji, liturgos Saudara Karis, dan pemusik Bapak Daud. Selanjutnya majelis menghimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Terakhir, majelis POK GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya dari panitia pemilihan majelis. Ya, shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya merasakan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan menjadi milik kita, amin. Ya, saya minta waktu sebentar. Ini saya kedua kali mengumumkan bagi Bapak Ibu tentang rencana pemilihan majelis yang baru ya, karena yang ada sekarang akan berakhir di tahun depan. Saya memohon kepada jemaat keluarga besar POK GPM untuk boleh membantu pelayanan di sini dengan memilih majelis yang baru tahun 2023 sampai dengan 2026. Mungkin dari sebagian besar jemaat sudah ada yang menerima amplop ya. Amplop ini adalah isinya bukan kami minta Bapak Ibu kasih uang di dalamnya, bukan ya. Tapi ini adalah isinya, boleh dibuka ya. Itu adalah angket yang kami minta bantuan kepada Bapak Ibu yang sudah yang diberikan amplop ini ya, untuk mengisi calon nama-nama majelis yang baru periode 2023-2026. Di lembar pertama ya, bisa dibantu ditampilkan kalau bisa ditampilkan ya. Di lembar pertama itu adalah syarat seorang menjadi penatua dan diaken ya. Bapak bisa, Ibu, Saudara bisa membacanya. Itu adalah syarat-syaratnya. Jadi misalnya tentu saja dalam memilih mengisi ini ya, Bapak Ibu berdoa dulu sama Tuhan supaya Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuliskan
nomor 1 sampai 8 ya, nama-nama calon majelis. Adapun syaratnya bisa dibaca, seorang tidak bercacat rohani ya. Jadi calon majelis itu cukup suami dari 1 istri saja ya. Dan kalau dia istri ya, dia istri dari 1 suami ya. Kalau dia istri juga, dia adalah istri yang terhormat. Kemudian tata cara pengisian angket. Jadi jemaat hanya boleh maksimal 8 ya, karena di sini ada cuma 8 ya. Nah, ya, jadi cuma ada 8 yang kosong ya. Kalau 9 kebanyakan ya, cukup sampai 8. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih amplop ini yang boleh memilih adalah jemaat yang sudah dewasa, sudah dibaptis dan sudah sidi ya. Kemudian nama-nama yang boleh diisi di belangko yang kosong ini, yang di atas, nah itu ya nama-namanya. Nah itu tidak boleh 12 nama yang di bawah. Misalnya nomor 1 di situ ada Pak Bambang Wahyudi ya. Bapak Ibu tidak boleh nulis lagi di sini, karena Pak Bambang Wahyudi itu sudah 2 periode sesuai dengan tata laksana ADRT gereja kita ya. Kemudian nomor 2 Bapak juga nggak boleh pilih, nggak boleh tulis lagi di sini ya. Bapak David William nggak boleh lagi ditulis di sini. Tapi kalau Ibu Bambang boleh ya. Ibu David boleh ya. Ini Ibu Risma Pardede tidak boleh lagi dipilih ya. Tapi suaminya Bapak Marudin boleh. Nomor 4 Pak Osman Wijaya, Bapak Ibu jangan tulis lagi ya, karena tidak boleh dipilih ya. Demikian seterusnya, ada 12 nama ya yang tidak boleh dipilih di sini. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kami memohon kepada jemaat, karena kita juga ada kegiatan persiapan Natal. Jadi ini angket dikembalikan kepada kita, dimasukkan dalam kotak saran, itu ada yang di depan ya. Ataupun mau dikasih sama majelis boleh, sama saya panitia boleh, mau diantar ke rumah saya juga boleh ya. Tapi jangan terlalu lama-lama ya. Kenapa? Karena kalau terlalu lama-lama jadi bungkus kacang ya, atau lupa sudah hilang gitu ya. Jadi paling lambat 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 6 November ya. Saya ralat di sini 20 November, saya ralat 6 November paling lambat ya. Paling lambat saya mohon. Dalam kebaktian keluarga boleh dibawa, dalam kebaktian minggu silakan juga ya. Mana-mana ibu sudah siap. Kalau sekarang ini Pak Oslan, saya sudah siap, sudah saya tulis, mau dikumpul sekarang, puji Tuhan, boleh juga, nggak apa-apa ya. Saya kira cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Kalau ada yang perlu dipertanyakan setelah selesai ibadah, boleh bertanya kepada majelis atau panitia kami yang sudah dibentuk. Puji Tuhan, terima kasih buat waktunya. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita sudah berada pada penghujung ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doa berkat. Tuhan berkati.
kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Minggu.